Banyaknya sekarang kasus para ojol yang nggak ada matinya dan nggak pernah ada matinya. Dan kali ini gue akan bahas perjuangan para ojol-ojol yang mencari pekerjaan. Yang mana ada kabar baiknya, ya. Sekarang untuk penerimaan kerja tidak sesuai dengan umur, ijazah, dan lain sebagainya. Bahkan usia di atas 40 tahun pun masih bisa mencari kerja dengan ijazah SMA ataupun SMK. Tidak lagi ketergantungan dan kriteria sarjana S1 atau maksimal 25 tahun atau 30 tahun untuk sarjana. Tapi bisa lebih dari itu. Baik yang punya pengalaman kerja ataupun mungkin yang udah lama nganggur. Dan kita akan bahas banyaknya ojol-ojol lagi melamar kerja tapi akhirnya ya ada isu-isunya seperti ini ya, seperti job fair ataupun lowongan kerja yang banyak itu ternyata yang mengakibatkan banyak orang kemarin seperti di Cikarang ya, Kabupaten Bekasi, yang banyak yang pingsan lah kan ya, karena puluhan ribu orang, dan mungkin di antara puluhan ribu itu mungkin banyak juga ojol-ojol yang di sana. Begeng bicara ojol akan memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone. Every time, every you orang belum Anda berada. Kali ini kita akan coba bahas tentang masalah para pencari kerja, ya, job fair, ataupun job seeker, ataupun bursa lowongan kerja dimanapun, yang mana dulu selalu diabaikan oleh orang-orang yang bekerja di informal, terutama para ojol-ojol-ojol, yang mana mungkin udah nyaman dengan ojolnya. Bahkan kita flashback ke 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2015, yang mana para ojol-ojol itu adalah para sarjana, yang mana para sarjana, ribuan sarjana, daripada melamar ke pekerjaan ke kantor-kantor seperti di Sudirman, Tamrin, SCBD, ataupun di Mega Kuningan, memilih untuk menjadi ojol karena tergiur dengan pendapatan yang tinggi, yang mana kala itu pendapatan untuk sarjana hanya 4 juta 5 juta, sedangkan untuk ojol bisa mencapai 7 juta 8 juta satu bulan. Bahkan satu hari bisa mencapai 700.000 sampai 1 juta, yang mana bonus bergelimpangan kala itu, ya. Performa turun, ya, hanya 40% dengan 20 poin sudah bisa mendapatkan bonus 100.000. Sebelum direvisi pada tahun 2017 menjadi 30 poin dan bonusnya 180.000. Makanya para ojol-ojol berlomba-lomba untuk mencari bonus, bahkan sebelum jam 12 malam, sistem tembak-tembakan poin itu udah biasa terjadi. Biar mereka rugi 10.000, asal bisa mendapatkan bonus kita 100.000 ataupun 180.000 kala itu. Ya, tapi semakin ke sini hingga di tahun 2020 datangnya pandemi, yang mana para ojol-ojol akhirnya tidak mendapatkan bonus dan tidak bawa penumpang kala itu, yang sistemnya penumpang ya, Grab bike ataupun Gojek ya, penumpang sewa hanya untuk paket atau makanan. Dan setelah pandemi ini berakhir, semakin kacau lagi dengan adanya resesi, efisiensi dan lainnya. Yang mana sekarang para ojol-ojol yang sarjana yang dulunya fokus di ojol, dengan melihat perkembangan ke depannya, termasuk konten-konten kreator ojol, banyak yang stop ngojolnya, bahkan pensiun dari ojol. Seperti 4 orang yang tersohor di dunia konten kreator ojol seperti Juple, Paung, Fikri, dan Bang Flat. Mungkin 4 ojol ini sekarang udah nggak ngojol lagi, atau hanya pemerhati ojol, ataupun untuk memberikan tutorial-tutorial tentang ojol. Ada yang masih berlaku seperti Bang Flat atau si Fikri selingan. Tapi yang dua ini sudah full total, sudah tidak lagi memang ngomong masalah ojol-ojol, yaitu Paung dengan Bang Juple. Paung dengan Shopee Food-nya ada setahun lebih bersama dengan Juple, itu dua pentolan ini tidak lagi aktif di dunia ojol, yang mana penghasilan mereka jauh lebih besar daripada penghasilan ojol-ojol. Seperti Juple jadi streamer, jadi gaming, yang mana seharian bisa mencapai jutaan, bahkan nyampe 3 digit, bahkan bisa beli rumah, beli mobil, hingga akan pergi umroh di bulan Juli atau September, Juli atau September lah, seperti info yang kita lihat di media sosial ya. Juple dia udah bisa umroh, men. Begitu dengan Paung, yang mana menjadi affiliate alias konten kreator marketing online, mempunyai penghasilan 3 digit sebulan, dan juga udah bisa beli rumah cash seharga 700 juta ataupun ratusan juta. Nah, ini adalah motivasi untuk para ojol-ojol yang ingin bebas finansial, ingin lepas dari ojolnya, karena kita tidak pernah tahu ojol ini akan ada apa nantinya untuk 2 tahun 3 tahun ke depan.
Ya, kita kan nggak tahu ya. Jangan terlalu terlena dengan masalah ojol-ojol ini. Jangan terlalu terlena terkesima dengan pendapatan ojol yang mungkin makin lama makin tergerus, men. Seperti banyaknya ribuan orang melamar ke job fair, tapi ya seperti ya kita lihat seperti ini ya, dari Gojek driver nih, ya warung lapis Kurnia. Bang, gimana tanggapannya? Banyak yang di PHK. Ada job fair kan aneh. Konoha perlu direvolusi, bukan direformasi. Ya seperti ini nih ya, ini mungkin gambar cuplikan dari yang mana puluhan ribu orang mendatangi job fair, sampai ada yang pingsan, sampai mengurumuni lautan manusia. Tapi baca viral, HRD ini bilang kalau 90% job fair itu hanya sebatas formalitas saja. Nah nih buat teman-teman, ini cuma info, bukan nakutin atau jatuh mental kalian. Aku salah satu staf HRD, and 90% job fair seperti ini itu hanya formalitas karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini. Padahal kita lagi nggak cari pekerja. Lihat begini sebenarnya sakit hati, kasihan, dan campur aduk. Tapi pihak perusahaan juga nggak bisa berbuat apa-apa daripada harus bayar denda. Saran aku, kalau kalian cari loker paling akurat itu ada di Jobstreet dan sejenis aplikasi sejenis. Tambah relasi juga karena pihak perusahaan kebanyakan menanyakan rekomendasi pada karyawannya, dan pelamar rekomendasi tersebut presentasinya diterima 70% kalau emang skillnya sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi tetap semangat ya buat kalian yang mencari kerja. Jadi Jobstreet, job seeker ataupun bursa lowongan kerja itu ibarat buah si malakama. Di satu sisi, bila perusahaan itu tidak membuat fair seperti itu, job fair, Jobstreet atau bursa lapangan kerja, dia akan didenda oleh pemerintah. Dan kan di satu sisi, dia tidak ada menerima lowongan, bahkan melakukan efisiensi yang mana banyak pengurangan tenaga kerja pada saat ini di pertengahan tahun 2025 ini. Dan kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi 6 bulan ke depan atau mungkin tahun depan ya. Dan yang gue cemaskan apa? Satu, apakah ojol Gojek ini masih ada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya? Karena sering banget ya, sering kita dengar yang mana mungkin beritanya mungkin sedang udah tenggelam, tapi kita nggak tahu di belakang apa yang terjadi ya. Akuisisi merger Gojek dengan Grab ini apakah benar terjadi apa enggak? Karena apa? Grab kayaknya serius sampai menyewa konsultan khusus untuk mengakuisisi ini ya. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana karena kita sedang sibuk dengan ojol demo, ojol 10% potongan dan lain sebagainya. Sedangkan di belakang ya permasalahan sebelumnya pengakuisisi ini kita nggak tahu ya. Walaupun Gojek sama Grab tetap membantah, tapi kita nggak tahu kedepannya bagaimana, bro ya. Tiba-tiba aja Gojek pamit, seperti di Vietnam tiba-tiba Gojek pamit, di Thailand Gojek pamit, jadi Air Asia, Gojek Vietnam GoViet gak pamit. Dan nantinya bagaimana, itu yang harus kita lihat ke depannya. Jadi sekarang kita nikmatin aja. Ojol, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.